Halo semuanya, kembali lagi di channel saya. Di video kali ini kita akan belajar tentang networking dan remote di Linux. Sebelum kita mulai ke prakteknya, saya mau jelasin secara singkat dulu nih tentang networking dan remote di Linux yang akan kita pelajari hari ini. Jadi, networking di sini adalah proses untuk menghubungkan antara sistem operasi Linux CentOS yang ada di VirtualBox dengan laptop Windows kita, biar keduanya bisa saling berkomunikasi dalam satu jaringan yang sama. Nah, dalam skenario ini, Linux di VirtualBox akan bertindak sebagai server, sedangkan laptop Windows kita akan bertindak sebagai klien atau penggunanya. Sementara, untuk remote-nya sendiri, ini adalah cara supaya kita bisa mengakses dan mengontrol server Linux tersebut langsung dari laptop Windows tanpa kita perlu repot-repot membuka layar VirtualBox-nya lagi. Nah, hal-hal yang akan kita pelajari dan praktekkan di video kali ini yaitu kita bakal melihat cara cek IP address di Linux, menguji koneksi jaringannya, memastikan layanan SSH servernya sudah aktif, dan pastinya kita juga akan langsung mencoba ngeremote sekaligus transfer file antar perangkat. Supaya semuanya bisa berjalan lancar, langkah awal yang wajib kita lakukan sebelum menyalakan mesin virtualnya adalah mengatur jaringannya menjadi bridge adapter terlebih dahulu. Caranya, buka VirtualBox, lalu klik mesin virtual CentOS kita. Setelah itu, klik menu Settings. Kalau jendelanya sudah terbuka, kita masuk ke menu Network di sebelah kiri. Nah, pada bagian Attach Tool, teman-teman tinggal ganti pilihannya dari NAT menjadi Bridge Adapter. Nah, fungsi dari bridge adapter ini sendiri adalah menjembatani mesin virtual agar seolah-olah terhubung langsung ke router fisik yang sama dengan laptop kita. Sehingga Linux bisa mendapatkan alokasi IP address yang satu segmen dengan Windows. Kalau sudah, klik OK dan mari kita jalankan mesin virtualnya. Nah, setelah mesin virtual Linux kita sudah menyala dan masuk ke desktop, kita langsung buka terminalnya ya teman-teman. Caranya scroll ke bawah terus cari ini, terminal, diklik. Nah, langkah awal yang akan kita lakukan di sini adalah mengecek kembali file data.txt dari pertemuan kemarin untuk memastikan lokasinya sudah siap dipakai sebagai bahan simulasi, remote, dan transfer file nanti. Untuk melacak di mana letak file kemarin berada, pertama-tama kita cek dulu posisi folder kita saat ini dengan mengetikkan perintah pwd, lalu enter. Terlihat di layar muncul output /home/centos-iml, artinya kita berada di direktori home milik centos.iml. Sekarang, kita ketik ls atau kepanjangannya list untuk melihat semua daftar foldernya, lalu enter. Nah, berhubung kemarin disimpan di dalam folder project, kita langsung masuk ke sana menggunakan cd project, lalu enter. Setelah berhasil masuk ke dalam CD Project, sekarang kita ketik ls sekali lagi untuk memastikan kalau file kita beneran ada di dalam folder ini, lalu enter. Nah, seperti yang terlihat di layar, file bernama data.txt beneran ada di dalam folder ini. Selanjutnya, barulah kita bisa membaca isinya dengan mengetikkan perintah cat spasi data.txt lalu enter. Di sini terlihat isi file kita dari minggu lalu masih aman dan siap kita gunakan nanti. Langkah berikutnya, kita akan mencari tahu alamat IP dari server Linux ini. Caranya, kita jalankan perintah IP A atau singkatan dari IP address. Perintah ini berfungsi untuk menampilkan seluruh informasi kartu jaringan atau interface yang aktif di dalam sistem. Lalu enter. Bisa teman-teman lihat di bagian interface and post, terdapat baris inet dengan angka 10.57.56.183/24. Nah, IP address inilah yang menjadi identitas server kita di jaringan. Nah, setelah kita tahu IP address-nya, jangan lupa dicatat ya teman-teman, karena nomor IP inilah yang nantinya bakal kita panggil dari Windows untuk proses remote dan transfer file nanti. Selain itu, jika kita ingin melihat jalur root atau pintu keluar jaringan, kita bisa ketikkan perintah IP root, lalu enter. Bisa kita lihat di layar muncul baris data jaringan kita dan di bagian baris yang ada tulisan default via, itulah nomor IP gateway atau pintu keluar jaringan kita.
Selanjutnya, kita ketik perintah IP link. Lalu enter. Di sini akan muncul status fisik dari interface kita. Bisa kita lihat di dalam tanda kurung, sikunya ada keterangan up, yang artinya kartu jaringan kita sudah aktif secara fisik dan siap digunakan. Lanjut, kita tes dulu apakah Linux kita sudah terhubung ke internet atau belum. Caranya kita ketikkan perintah ping 8.8.8.8. Nah, perintah ping ini fungsinya untuk mengirimkan paket uji coba ke alamat tujuan supaya kita tahu jaringannya stabil atau tidak, lalu enter. Karena bulasannya sudah reply terus-menerus seperti ini, artinya Linux kita sudah aman dan terkoneksi ke internet. Tinggal kita tekan Ctrl+C untuk menghentikan proses pingnya. Dan kalau kalian ingin tahu nama server ini, tinggal kita ketik perintah hostname, lalu enter. Nah, muncul ya. Namanya yaitu nama IP-nya 10.57.56.183. Atau kalau kalian mau info yang lebih lengkap dan detail mengenai sistemnya, ketik saja perintah hostname ctl lalu enter. Di sini akan kelihatan semua mulai dari nama hostnya, jenis OS yang digunakan, versi kernel, sampai arsitektur mesin virtual kita. Sekarang masuk ke langkah yang paling penting, yaitu kita cek status layanan SSH menggunakan perintah sistem ctl spasi status spasi sshd. SSH atau Secure Shell ini fungsinya sangat penting sekali sebagai remote access server kita. Lewat fitur inilah nantinya kita bisa mengontrol Linux dari jarak jauh dengan aman. Nah, ini enter aja langsung. Seperti yang terlihat di layar, muncul keterangan aktif atau running yang berwarna hijau. Artinya, layanan SSH server kita sudah berjalan dengan lancar. Oke, untuk keluar dari sini, kita tinggal ketikkan perintah Ctrl+C. Selanjutnya, kita cek juga apakah portnya sudah aktif atau belum dengan mengetikkan perintah ss spasi strip tulpn. Lalu enter. Nah, bisa kita lihat di bagian local address. Di situ tertera angka 22 dengan status listen. Ini artinya layanan SSH kita beneran sudah aktif dan berjalan di port 22. Sedangkan angka 631 di sini adalah port untuk layanan printer internal di Linux. Oke, mari kita pindah ke laptop Windows kita. Buka CMD. Nah, setelah CMD-nya terbuka, kita coba tes ping ke IP Linux yang sudah kita catat tadi dengan perintah ping lalu IP-nya 10.57.56.183 lalu enter. Terlihat hasilnya replay dan tidak ada loss sama sekali. Berarti Windows dan Linux kita sudah saling terhubung dalam satu jaringan. Sebagai tips tambahan, kalau saat dicoba ternyata request timeout atau RTO, kemungkinan besar karena firewall Linux teman-teman masih menyala atau salah milih mode jaringan di VirtualBox tadi. Lanjut, karena sudah terkoneksi, langsung aja kita remote Linux-nya menggunakan SSH dengan mengetikkan perintah SSH. Nama virtual mesinnya teman-teman, CentOS strip iml, lalu add, lalu IP address yang tadi, yaitu 10.57.56.183. Lalu enter. Nah, kalau muncul tulisan "Are you want to continue connecting?", kita langsung ketik aja yes ya teman-teman, lalu enter. Nah, kemudian kita tinggal masukkan password user Linux kalian ya. Lalu enter. Sekarang, tampilan CMD saya sudah berubah menjadi terminal Linux, yang artinya kita sudah berhasil masuk dan mengontrol server Linux langsung dari Windows.
Karena kita sudah berhasil masuk via SSH, mari kita tes menjalankan perintah dasar Linux yang sudah kita pelajari sebelumnya. Kita ketikkan perintah pwd, lalu enter. Nah, terlihat muncul ya seperti tadi. Lalu kita ketikkan ls, enter. Nah, muncul juga folder-folder yang tadi muncul di Linux. Lalu kita masuk ke folder cd project. Lalu ls, sekali lagi untuk melihat isi di dalam foldernya. Lalu enter. Dan kita buka isi filenya menggunakan perintah cat data.txt. Lalu enter. Terlihat semuanya berjalan lancar ya teman-teman. Selanjutnya kita coba tes mengganti user lain, yaitu user staff 1 secara remote dengan mengetikkan perintah su spasi strip spasi staff 1. Lalu enter. Dan masukin password usernya. Nah, berhasil masuk ya teman-teman. Untuk memastikan lagi, sekarang kita lagi menggunakan akun siapa, kita dapat mengetikkan perintah wu ami, lalu enter. Nah, terlihat muncul tulisan staff 1. Berikutnya, kita ketik perintah wu, lalu enter. Untuk mencari tahu siapa saja sih user yang lagi login di server Linux ini. Di sini terlihat ada yang login secara lokal. Ada juga yang login lewat jaringan alias remote yang baru saja kita lakukan tadi. Nah, sekarang gimana sih caranya kalau kita mau transfer file milik CentOS IML ke user staff 1? Caranya, di sini kita bisa menggunakan perintah scp atau kepanjangannya Secure Copy Protocol. Perintah ini digunakan untuk memindahkan atau transfer file antar komputer di dalam jaringan secara aman karena dia berjalan di atas jalur SSH. Langsung aja kita coba ketik perintah lengkapnya dari dalam user staff 1, yaitu perintahnya scp spasi /home /CentOS IML /project /data.txt spasi staff 1 at IP addressnya 10.57.56.183, lalu titik 2 /home /staff 1 /. Nah, apa maksud dari perintah ini? Jadi, perintah ini artinya kita ingin menyalin file data.txt milik user CentOS IML yang tersimpan di dalam directory project. File tersebut kita kirim dan simpan di dalam directory home milik user staff 1 dengan alamat IP 10.7.56.183. Lalu enter. Loh, ternyata pas di enter muncul keterangan permission denied atau akses ditolak. Kenapa bisa begitu? Karena saat ini kita sedang berada di dalam akun atau home milik user staff 1. Sedangkan kita mau menyalin file milik user CentOS IML. Jadi, aturan default Linux itu tidak mengizinkan kita mengambilnya secara langsung seperti ini. Kalau mau bisa langsung tanpa error, harusnya kita kirimnya dari sisi user CentOS IML ke staff 1. Tapi, kalau kita tetap mau mengeksekusinya dari sisi user staff 1, caranya kita harus masuk dulu ke akun root untuk membuka jalurnya. Kita ketik perintah su spasi strip, lalu enter. Nah, kemudian masukkan passwordnya. Lalu enter. Setelah berhasil masuk sebagai root, sekarang kita berikan izin baca ke folder dan file tersebut agar bisa diakses oleh user lain. Dengan menjalankan perintah pertama, ketik chmod 755 spasi /home /CentOS strip IML, lalu enter.
Nah, ini fungsinya untuk memberikan akses pada direktori home milik CentOS IML agar bisa diakses dari luar. Kedua, kita ketik perintah chmod 755 spasi slash home slash CentOS strip IML slash project. Lalu enter. Perintah ini digunakan untuk memberikan izin akses pada folder project agar direktori di dalamnya dapat dibaca oleh user lain. Dan terakhir kita ketik perintah chmod 644 spasi slash home slash CentOS strip IML slash project slash data titik txt lalu enter. Perintah ini gunanya untuk memberikan izin membaca pada file data.txt tersebut agar bisa disalin oleh user lain. Nah, setelah semua perintah chmod di root ini selesai dijalankan, kita balik lagi ke user staff 1. Caranya kita tinggal ketik perintah exit. Lalu enter. Nah, otomatis sudah kembali ke user staff 1. Sekarang, karena jalurnya sudah dibuka oleh root, kita ketikkan ulang perintah scp tadi, yaitu scp spasi slash home slash CentOS strip IML slash project slash data titik txt spasi staff 1 add nomor IP-nya 10.57.56.183.2 lalu slash home slash staff 1 slash lagi lalu enter. Nah, setelah itu sistem akan meminta password dari user tujuan, yaitu staff 1. Silahkan masukkan passwordnya lalu enter. Nah, sekarang bisa dilihat proses transfer file sudah berjalan lancar dengan status 100%. Oke, sekian penjelasan dari saya mengenai tutorial networking dan remote di Linux. Semoga video ini bermanfaat bagi kalian semua. Terima kasih banyak dan sampai jumpa di video-video berikutnya. Bye!